Ilmu pengetahuan alam, bab 2, usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Usaha adalah besarnya gaya bekerja pada suatu benda sehingga benda tersebut mengalami perpindahan. Rumus usaha adalah sebagai berikut. Pesawat sederhana adalah untuk mempermudah pekerjaan manusia. Jadi jenis pesawat sederhana adalah sebagai berikut. Pertama ada katrol. Katrol dibedakan menjadi 3, yaitu katrol tetap. Kedua ada katrol bebas. Ketiga ada 1 katrol tetap dan 1 katrol bebas atau disebut juga dengan katrol majemuk. Sebelum itu, keuntungan mekanis. Keuntungan mekanis adalah angka yang menunjukkan berapa kali pesawat sederhana menggandakan gaya. Keuntungan mekanis dapat dicari dengan cara menghitung perbandingan antara gaya beban dengan gaya kuasa yang diberikan pada benda. Rumusnya adalah sebagai berikut. Keuntungan mekanis katrol tetap adalah sebagai berikut. Keuntungan mekanis katrol bebas. Keuntungan mekanis katrol majemuk adalah berapa jumlah tali yang menopang beban. Kedua ada roda berporos. Roda berporos adalah pesawat sederhana yang terdiri dari sebuah roda atau alat berputar yang dihubungkan dengan gandar yang dapat berputar bersama-sama. Keuntungan mekanis roda berporos adalah sebagai berikut. Contoh penggunaan roda berporos adalah setir mobil, setir kapal, roda sepeda, roda kendaraan bermotor, dan gerinda. Yang ketiga ada bidang miring. Bidang miring merupakan bidang datar yang ditetapkan miring atau membentuk sudut tertentu sehingga dapat memperkecil gaya kuasa. Contohnya adalah tangga, skrup, dan pisau. Berikut adalah keuntungan mekanis bidang miring. Yang keempat ada pengungkit. Pengungkit merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah gunting, linggis, jungkat-jungkit, pembuka botol, pemecah biji kenari, skop, koper, pinset, dan lain sebagainya. Keuntungan mekanis pada pengungkit adalah sebagai berikut. Pada saat mengangkat barbel, telapak tangan yang menggenggam barbel berperan sebagai gaya beban. Titik tumpu berada pada siku atau sendi di antara lengan atas dan lengan bawah, dan kuasanya adalah lengan bawah. Titik tumpu berada di antara lengan beban dan kuasa. Oleh karena itu, lengan disebut sebagai pesawat sederhana pengungkit jenis ketiga. Pada gambar berikut ini adalah contoh kasus 1 dan kasus 2 penerapan prinsip pesawat sederhana pada struktur otot dan rangka manusia. Selain pada kegiatan mengangkat barbel, jinjit, berdiri, dan menunduk, prinsip pengungkit juga dapat digunakan untuk menganalisis pola gerak tubuh pada saat bermain bulu tangkis, seperti pada gambar berikut. Pengungkit jenis pertama, titik tumpu berada di antara kuasa beban. Hal ini terjadi ketika pemain bulu tangkis menggunakan otot leher untuk mengadahkan kepalanya. Pengungkit jenis ketiga, kuasa terletak di antara titik tumpu dan beban. Kondisi ini terjadi ketika pemain bulu tangkis menenggangkan otot lengan dan bahu. Pengungkit jenis kedua, beban berada di antara titik tumpu dan kuasa. Kondisi ini terjadi ketika betis pemain bulu tangkis mengangkat beban tubuhnya dengan bertumpu pada jari kakinya seperti pada gambar. Baik, di sini sekilas info ada tentang tokoh-tokoh yang menemukan pengungkit, tuas, skrup, pisau cukur, gunting modern maupun yang lainnya. Bisa dilihat pada gambar.